Emang gak gampang sih, jatuh bangun lah istilahnya, ditampar hidup sana sini, jungkir balik. Tapi ya mau gimana lagi, rata-rata gitu semua memang. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel aku Nanain Live. Salam bahagia, salam damai. Senang bisa ya ketemu lagi, bisa share di video kali ini. Ya, seperti yang aku udah ceritain, aku dulu kuliah di Jerman sampai sekarang tinggal di sini udah 28 tahun. Kali ini aku pengen share gimana ceritanya bisa sampai tinggal atau kuliah di sini. Jadi aku tuh waktu zaman sekolah ya, pas udah mulai remaja gitu, mamiku bilangnya gini, mami bisa sekolahin kamu tuh sampai lulus SMA. Terus aku ngomong bahasa Indonesia tuh kurang pede. Jangan salah ya, aku masih lancar, sangat lancar berbahasa Indonesia, cuman jarang dipakai. Banyakan bahasa Jawa kalau ketemu sama yang teman-teman di sini. Selain itu aku lebih ya bahasa sehari-hari bahasa Jerman, karena bahasa keluarga juga bahasa Jerman. Anak-anak juga, anak-anak ngerti bahasa Indonesia, ngerti bahasa Jawa, tapi lebih sering, maksudnya mereka berkomunikasinya itu banyakkan dalam bahasa Jerman. Jadi ya mohon maaf kalau aku agak pelagu kata orang Jawa. Jadi gitu, mami tuh bisanya nyekolahin sampai kelas 3 SMA. Intinya 12 tahun. Kalau kamu nggak naik satu kali ya cuma sampai kelas 2 SMA. Kalau nggak naik 2 kali ya cuma sampai kelas 1 SMA. Syukur-syukur kalau misalnya ada rezeki ya mungkin aku bisa nyekolahin kalian ya sampai lulus gitu. Dan andai kata pun mau kuliah itu memang harus lihat-lihat dulu ya biayanya ada apa enggak, karena di zaman aku tuh kuliah di Indo tuh udah yang mahal banget gitu, bahkan di universitas negeri pun juga mahal gitu. Sedangkan aku pengennya kuliah, ya intinya nggak cuman SMA tuh buat aku waktu itu aku nggak pengen lulus SMA terus udah gitu kerja gitu, pengennya kuliah. Terus ya udah, terus aku papaku waktu itu kerja di Jerman, papaku chef, beliau kerja di daerah Taunus lah waktu itu, di Hessen negara bagian. Tahun 92 aku sempat berkunjung, sekalian kata mami, ya kamu lihat-lihat lah suasana di sana kayak apa gitu. Dan aku setelah aku di sini aku merasa wah seneng ya gitu di sini, kayaknya enak gitu, semuanya teratur. Terus ya intinya seneng lah gitu. Nah pas balik dari Jerman ke Indo lagi aku sampai lulus SMA. Nah dari masa pulang ke Jerman sampai ke lulus SMA itu aku
mulai kayak survei gitu gimana sekolah di luar negeri gitu, nggak harus ke Jerman juga sih. Dan akhirnya waktu ada pameran di Goethe Institut di Surabaya, um, kayak gimana, sebenarnya nggak Goethe Institut aja sih waktu itu, pokoknya gimana bisa go abroad lah, pokoknya bisa ke luar negeri kuliah gitu. Nah, ternyata pada waktu itu di Jerman tuh kuliahnya bisa dibilang sangat murah, nggak bayar, nggak ada uang gedung, um, um, intinya terjangkau lah gitu. Nah, mulai aku ini apa namanya cerita-cerita sama mama, oh ternyata di Jerman tuh kalau kuliah tuh nggak bayar mah gitu. Loh, kok ada kuliah nggak bayar gitu. Ada terus pokoknya cerita-cerita kayak yang di brosur itu gimana gimana gimana. Memang bayar, tapi um, intinya terjangkau lah gitu, terjangkau. Terus aku cerita aku, Pak, aku mau kuliah di sana. Gitu. Bukan yang nggak setuju, tapi namanya orang tua yang khawatir, takut. Terus bapakku kan sibuk ya, sibuk kerja, jadi maksudnya nggak sempet nggak sempet bisa dapat informasi-informasi tentang sekolah ya. Memang nggak ada keperluan untuk itu kan kesininya, kan beliau cuma kerja, dan kerjanya tuh yang ya tahu sendirilah, yang pada udah pernah kerja di luar negeri kan memang beda ya ritmusnya sama di Indo ya. Banyak juga di Indo yang kerja keras dan sebagainya, cuman memang di Eropa terutama yang aku tahu ya, memang kerja itu memang apa namanya ya, penuh dengan perjuangan. Nah terus kamu mau sekolah di sini tuh apa wes dipikir gitu, loh kenapa pak gitu, ya ora sing nang kene iku sing kabeh sekolah iku anake pejabat kabeh, anake wong duwe duit gitu. Kowe lali po kowe anake sapa gitu kayaknya. Bukan nggak setuju, enggak ya, jangan salah ngerti ya. Ya mungkin shock aja gitu, nanti gimana ngebiayainnya kan, ya istilahnya papaku juga bukan yang diplomat gitu kan, enggak juga. Terus ya pokoknya intinya aku berargumen sampai bisa, oh ya wes oke gitu intinya. Ya wes terus nanti biayanya piye gitu. Aku cuma bisa biaya gini 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 gini. Ya wes nggak apa-apa. Nanti aku kerja part time gitu. Nah, nggak gampang juga gitu ternyata ya, kerja part time. Akhirnya aku nyiapin semuanya. Jadi selama sebelum lulus sampai nyiapin, sampai dulu namanya Eptanas ya, pokoknya Eptanas, terus lulusan, ijazah, terus dengan bimbingan dari Goethe Institut di Surabaya, tempat aku les bahasa Jerman waktu itu, kita pokoknya kita nulis sendiri, harus nulis sendiri apa surat lamaran untuk masuk ke universitas, kemudian dapat yang namanya culasung ya, jadi surat istilahnya keterangan atau keputusan bahwa kita diterima di universitas atau perguruan tinggi tersebut. Terus nah itu kita pakai untuk ngurus visa. Pokoknya intinya urusan visanya pelan akhirnya bisa. Akhirnya aku berangkat bisa ke Jerman. Tapi memang ya udah karena udah goalnya emang pergi ke sini, jadi aku nggak ikut apa dulu namanya UMPTN. Jadi untuk masuk perguruan tinggi negeri, karena buat aku udah negeri pun juga keterima pun nggak, maksudnya nggak bakalan, maksudnya biayanya ada tapi ada yang banyak yang lebih penting daripada untuk kuliah itu gitu. Maksudnya adikku kan waktu itu juga masih sekolah gitu kan. Terus waktu di pas aku lulusan itu juga kakakku
masih kuliah gitu di Malang. Tapi kakakku juga maksudnya dia nyari duit sendiri, ya mami bantu, papi bantu, terus aku tuh manggilnya mami papiku tuh ganti-ganti ya. Kalau pas pengen mami ya mami gitu, pas manggil ibu ya ibu gitu. Intinya jangan ketukar, maksudnya jangan sampai ada salah apa keliru kok tadi bilangnya mami saiki ibu gitu. Enggak, emang di keluarga kami kayak gitu. Intinya aku ke Jerman terus ya nyampe ke sini dapet tempat sekolah, mulailah itu mulai apa ya istilahnya melangkah sendirian ya tanpa mama papa, tanpa ibu bapakku ada tapi jarang ketemu. Datang ke Jerman, sekolah bahasa lagi sedikit, terus aku diterima di perguruan tinggi. Tapi di sini dulu ada yang namanya student college. Jadi kita harus kayak bikin ijazah lagi, kayak ngulang SMA tapi cuma 1 semester gitu. Nah, itu semua dalam bahasa Jerman. Jadi zaman aku nggak ada kayak sekarang ada kuliah yang bahasa Inggris, bisa ngambil kelas bahasa Inggris, bisa kayak mata kuliah ada yang dalam bahasa Jerman maupun Inggris. Kalau waktu aku dulu nggak ada ya, jadi kita harus bisa bahasa Jerman dan sebelum masuk kuliah kita harus lulus student college itu tadi dulu. Jadi dapat ijazah yang istilahnya nggak cuma dapat tempat aja di uni tapi di perguruan tinggi, tapi juga harus mampu istilahnya oke, nilainya cukup berarti dia bisa memulai kuliah dengan kemampuan bahasa yang udah ditentukan. Oke, ya gitu mulai kuliah di sini gimana ya, kaget jadi kok tadinya tuh kayak ya namanya anak baru umur berapa ya 17 18 mungkin wah keluar negeri gitu ternyata ya bukan berbeda ya tapi banyak hal-hal yang ternyata pada waktu aku kesini sebelumnya tuh aku nggak tahu jadi termasuk kultur, mentalitas, dan bahasa pun ada dialek-dialek. Jadi aku belajar bahasa Jerman pun dan lulus dengan nilai yang memuaskan pun ternyata tidak cukup untuk maksudnya cukup tapi apa ya bahasa Jawanya tuh rekoso gitu loh kosong jadi ya berjuang ya jadi memang nggak gampang ya dengan pindah ke luar negeri kemanapun ya aku rasa ya kemanapun nggak cuma kesini aja beda semuanya beda dengan di rumah kebiasaannya jadi harus dirubah ritmus keseharian juga berubah terus apa ya istilahnya ya kalau aku dulu babat alas jadi ya membuka jalan untuk diri kita sendiri mau nggak mau ya jadi nggak bisa bergantung ke siapa-siapa zaman dulu nggak ada WhatsApp nggak ada internet nggak ada yang telepon tuh yang mahal banget gitu 1-2 menit itu udah bayar waktu itu udah nggak tahu deh pokoknya ngobrol tahu-tahu udah bayar 50 DM aja gitu kan nggak mungkin juga sering-sering telepon gitu terus surat juga kan kadang 2 minggu gitu baru nyampe terus itu pun kalau nyampe gitu kan kadang-kadang enggak soalnya ya tahu sendirilah perangko kan dulu pada seneng gitu kadang-kadang nyampe tapi udah nggak ada perangkonya gitu kan yang intinya komunikasi sama mami pun tuh nggak gampang gitu cuman ya
pada waktu itu kayak emang shock sih, cuman aku nggak ngerasa yang aneh terus yang gimana gitu, enggak juga sih. Maksudnya ya, ya jalanin aja. Karena emang udah niatnya kan ke sini. Terus ya udah nyampe, terus mulai belajar nyari kerja waktu liburan biar ada tambahan biaya. Karena selain bayar semesteran yang memang nggak mahal, dari tiket semester itu untuk biaya administrasi perguruan tinggi, dan kita dapat tiket untuk naik kereta, naik bus di satu negara bagian. Buku-buku bisa dipinjam di perpustakaan, jadi nggak harus semuanya beli gitu. Jadi ya cukup susah sih, tapi kerja pun juga maksudnya dengan bahasa yang waktu itu bisa dibilang terbatas ya, nggak gampang juga dapat kerjaan gitu. Ada kerjaan yang yang kita pengenin gitu. Tapi akhirnya ya dapat juga sih, dapat. Tapi ya yang dimarah-marahin lah, yang salah lah, yang inilah, yang itulah. Tapi ya udahlah, intinya sikat aja udah, mau gimana lagi gitu. Lucu sih sebenarnya, lucu ya. Nggak ngira gitu, yang mikirnya udah aku udah belajar bahasa Jerman, udah cukup, udah ini udah itu, ternyata juga masih ngalamin banyak kesulitan yang nggak pernah ngira. Jadi memang gimana yang pada pengen sekolah ke sini tuh enggak ini ya, maksudnya kalau bisa dimatangkan lagi lah ininya, rencananya di apa ya, di kemana aja sih sebenarnya kalau ke luar negeri, dimatangkan semua rencananya. Jadi dan duit aja pun misalnya waktu itu ada juga yang istilahnya dikirim oleh orang tuanya dari Indonesia atau dibantu ya, itu pun juga nggak menjamin kita di sini bisa lancar banget gitu kuliahnya, karena faktor bahasa, faktor pergaulan dan sebagainya. Yang intinya ya kita mesti pinter-pinter lah, pinter-pinter membawa diri, pinter-pinter menempatkan diri. Memang gak gampang sih, jatuh bangun lah istilahnya, ditampar hidup sana sini, jungkir balik. Tapi ya mau gimana lagi, rata-rata gitu semua, rata-rata gitu semua. Jadi nggak jauh beda sih maksudnya. Apalagi di Jerman ya, yang masuk kuliah itu setelah yang aku alamin ya, masuk kuliah itu gampang banget, keluarnya yang susah. Jadi memang harus bisa meyakini profesor-profesor kita bisa, atau dosen-dosen, biar kita bisa lulus gitu ya. Sekedar berbagi gimana aku dulu pertamanya kuliah di sini ya. Kalau diinget-inget sih kayaknya aduh gitu banget kok, tega banget gitu kayaknya ya. Tapi emang mamaku dulu gini, udahlah ke luar negeri semua aja gitu, gimana caranya biar apa ya, biar berani lah, biar belajar banyak dalam hidup, biar nggak bergantung terus sama orang tua ya. Istilahnya apa ya, bisa mengangkat nama keluarga lah. Papa mamaku bukan yang bukan yang berada gitu ya. Kami nggak kekurangan, tapi bukan yang lebih-lebih juga. Jadi berhemat itu udah biasa. Jadi ya gitulah
intinya dari dari ke apa ya, bukan kekurangan ya, maksudnya dari minus poin yang ada itu tadi, malah aku bisa sekolah di sini karena yang nggak ada biaya untuk kuliah di Indo, akhirnya bisa kuliah di sini atau milih kuliah di sini dengan kerja part time atau kerja waktu liburan supaya bisa istilahnya bantu-bantuin biaya diri sendiri. Papi juga bantu, tapi ya nggak bisa yang gimana gitu. Tapi jalan, ya dengan susah payah, tapi ya berjalan. Gitu. Ya, semoga apa ya, cerita aku bisa inilah, bisa jadi masukan sedikit banyak untuk yang mau kuliah di luar negeri atau kerja di luar negeri. Gitu. Jangan segan untuk komentar ya. Aku senang kalau misalnya kita bisa saling berbagi. Oke, makasih banyak udah nonton video ini. Tunggu video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Ciao.